Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gina Zahra, BP 201014210008 dari kelompok 5, Praktikum Struktur Perkembangan Hewan kelas B jurusan Biologi FMIPA UNAN. Nah guys, dalam video kali ini saya akan menjelaskan struktur dari salah satu hewan mamalia yaitu mus musculus. Di mana mus musculus sendiri adalah kelompok hewan mamalia rodensia pengerat yang masuk dalam famili Muridae. Hewan ini sering ditemukan di dekat permukiman dengan bentuk seperti tikus kecil. Di alam, hewan ini sering dijumpai dengan warna hitam keabuan, sementara untuk hewan uji, warnanya putih albino. Nah, pada video kali ini saya menggunakan mus musculus yang digunakan sebagai hewan uji coba, yaitu yang berwarna putih. Adapun tujuan dari praktikum yaitu untuk mengetahui dan memahami morfologi, anatomi, dan sistem yang bekerja pada tubuh mamalia, khususnya mus musculus. Nah, yang pertama kita akan masuk ke sistem integumennya. Pada sistem integumen sendiri adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Morfologinya yaitu pertama, tubuh ditutupi oleh rambut halus, lembut, dan pendek berwarna putih pada permukaan tubuhnya. Kemudian, memiliki bentuk hidung kerucut terpotong. Selanjutnya, pada mus musculus memiliki bentuk badan silindris agak membesar ke belakang. Setelah itu memiliki mata berwarna merah dan ekor berwarna merah muda. Tubuh mus musculus terdiri dari caput, kemudian trunkus, selanjutnya ada cauda, dan terakhir ada ekstremitas atau alat gerak. Yang pertama kita akan membahas tentang caput, yang berarti bagian kepala. Bagian kepala dari mus musculus ini terdiri dari 5 oris yang merupakan celah yang dibatasi oleh labium superior dan labium inferior. Terdapat vibrese atau kupis atau sungut yang melalui celah bibir dapat terlihat 2 buah dentis incisive. Yang selanjutnya ada cavum oris atau rongga mulut, yaitu bagian yang merupakan awal dari saluran pencernaan. Pada cavum oris terdapat dentis incisive, lidah, dan kelenjar saliva. Nah, setelah itu ada nares atau lubang hidung. Kemudian terdapat juga organon visus atau alat penglihat. Selanjutnya memiliki palpebra atau kelopak mata superior dan palpebra inferior. Kemudian terdapat auriculae atau daun telinga. Selanjutnya bagian kedua yaitu trunkus. Trunkus ini merupakan batang tubuh yang sebagai pusat mempertemukannya percabangan berbagai ekstremitas. Selanjutnya trunkus ini dihubungkan dengan caput oleh leher yang pendek atau disebut juga kolum atau cervix. Kemudian, trunkus dapat dibagi menjadi beberapa daerah. Yang pertama, ada daerah toraks dengan cavum thoracis, terdapat pulmo dan cor di dalamnya. Kemudian ada daerah abdomen dengan cavum abdominalis yang terdapat tractus digestivus dan urogenitalia. Selanjutnya ada daerah dorsum, punggung, kemudian ada daerah glutea atau daerah pantat. Selanjutnya ada daerah inguinal atau lipatan paha. Kemudian bagian ketiga, pada tubuh mus musculus ada bagian ekor atau bagian bawah dari tubuh mus musculus, terdiri dari anus dan papilla mamae. Anus ini terletak ventral dari pangkal ekor dan di sebelah ventral dari lubang anus terdapat porus urogenitalia. Pada betina terdapat vulva di kiri dan kanan yang dibatasi labium maius, dan di bagian ujung ventrokranial dari porus urogenitalia terdapat klitoris, sedangkan yang jantan terdapat penis. Kemudian ada papilla mamae, terdapat sepasang di kiri dan kanan dari medial daerah inguinal. Papilla mamae ini merupakan tonjolan di mana bermuaranya glandula mamae. Pada jantan, papilla mamae ini mengalami rudimenter tetapi masih ada. Selanjutnya bagian keempat, ada ekstremitas, anggota gerak dari mus musculus. Ekstremitas ini yang pertama ada ekstremitas anterior, memiliki bagian-bagian branchium yang disokong oleh os humerus atau tulang lengan atas. Kemudian antara branchium ini disokong oleh os radius dan
os ulna, serta manus yang disokong oleh os metacarpalia. Carpalia yang masing-masing ini mempunyai 4 digiti yang disokong oleh os phalanges, yang mana setiap ujung jarinya terdapat valvula. Kemudian ada ekstremitas posterior. Ini dia lebih panjang dari ekstremitas anterior yang terdiri dari femur yang disokong oleh os femur, crus yang disokong oleh os tibia, dan os metatarsalia. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sistem muscularis. Nah, sebelum ke sistem muscularis, sebelumnya kita perlu melakukan pembedahan pada tubuh sinus musculus agar kita dapat melihat sistem muscularis dan sistem-sistem lain yang bekerja di dalam tubuhnya. Nah, sebelum kita melakukan pembedahan pada tubuh musculus, terlebih dahulu kita melakukan dislokasi vertebra cervicalis dengan memegang leher musculus dan menarik ekornya bersamaan hingga terjadi dislokasi. Nah, setelah kita melakukan pembedahan, maka kita akan menampak sistem muscularis pada musculus. Yang pertama ada digastrik, myloioid, masellar, sternomosoid, pluralis major, pseudobrachialis, linea alba, dan terakhir rectus abdominis. Selanjutnya kita masuk kepada sistem respirasi atau sistem pernapasan. Respirasi merupakan rangkaian proses meliputi pengambilan gas atau udara, penggunaannya untuk memecah zat, pengeluaran gas sisa pemecahan zat, serta pemanfaatan energi yang dihasilkannya, yang mana ini berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Pada sistem respirasi pada musculus terdiri dari hidung. Yang pertama ada hidung, kemudian cavum nasi yang dipisahkan satu sama lain oleh septum nasi, yang mana fungsinya untuk menghangatkan udara pernapasan yang masuk ke hidung serta memberikan kelembapan. Cavum nasi ini kelanjutan dari vestibulum nasi, yang mana vestibulum nasi adalah rongga paling terdepan pada hidung. Kemudian ada laring, memiliki epiglotis yang fungsinya mencegah lewatnya makanan ke dalam larynx, dan tractus respiratorius bagian bawah. Selanjutnya masuk ke trakea. Pada bagian posterior membentuk 2 cabang dari bronkus primer dan akan memasuki pulmo. Trakea dan bronkus ini memiliki anulus trachealis atau cincin kartilago yang tertanam di dinding saluran tersebut. Di dalam pulmo, bronkus terbagi menjadi cabang sekunder yang disebut dengan bronchiolus. Kemudian dan terakhir ada pulmo, memiliki 1 lobus pada pulmo sinister dan 4 lobus, yaitu lobus cranial, lobus medial, lobus caudal, dan lobus aksesoris pada pulmo dexter. Pulmo ini memiliki selaput pelindung yang disebut dengan pleura. Selanjutnya kita masuk ke sistem digestivum. Sistem digestivum atau sistem pencernaan ini yaitu sistem yang memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari makanan yang kita telan ke dalam lingkungan internal tubuh. Dalam sistem digestivum pada musculus ini terdiri atas 2 bagian, yaitu ada tractus digestivus dan glandula digestiria. Yang pertama pada tractus digestivus dapat kita lihat makanan itu akan melewati, yang pertama itu ada cavum oris atau rongga mulut. Selanjutnya akan diteruskan melalui esophagus, di mana esophagus mencit ini berupa saluran yang tersusun atas epithelium squamosa. Selanjutnya ventriculus yang terletak pada bagian cavum abdominalis. Saluran antara esophagus dan ventriculus dinamakan sphincter kardiak. Ventriculus ini disebut juga dengan lambung. Kemudian setelah makanan sudah diproses oleh ventriculus, maka akan melewati intestinum tenue yang terdiri dari 2 denum, jejunum, dan ileum. Setelah itu maka akan masuk ke sesum, di mana sesum ini merupakan kantung yang menghubungkan antara intestinum tenue atau usus halus dan intestinum flaccum atau usus besar. Pada hewan herbivora, sesum ini ukurannya besar dan memiliki enzim selulotik yang digunakan untuk mencerna
selulosa. Sedangkan pada manusia, karnivora dan omnivora lainnya memiliki sesum yang berukuran kecil yang disebut dengan appendix. Nah, setelah itu barulah masuk ke intestinum crassum atau usus besar. Atau juga sering disebut dengan kolon yang berfungsi dalam penyerapan air. Setelah dari intestinum crassum, maka akan masuk ke bagian rektum, di mana bagian tractus digestivus yang paling pendek dan terletak paling belakang yang mendekati anus. Rektum ini berfungsi menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada anus, di mana anus ini merupakan tempat pengeluaran zat sisa terakhir dari proses pencernaan pada tubuh mus musculus. Kemudian ada glandula digosteria atau disebut juga dengan kelenjar pencernaan, di mana glandula digosteria ini berfungsi dalam proses pencernaan yang terdiri dari pertama, hepar atau hati. Hepar ini mengolah sari makanan yang diangkut oleh darah dari usus ke hati, di mana pembuluh darah yang mengangkut sari makanan dari usus ke hati ialah vena porta, dan juga berfungsi mengubah hasil metabolisme untuk diekskresikan dalam empedu dan urin. Hepar ini terletak di sebelah kanan abdomen di bawah diafragma. Selanjutnya ada limpa. Limpa ini berwarna merah tua dan menempel pada bagian ventriculus atau lambung. Limpa sebagai salah satu organ pertahanan bagi tubuh. Dan terakhir ada pankreas. Pankreas ini terlihat seperti sebuah membran tipis, di mana biasanya ditemukan pada bagian loop U dari duodenum. Sistem selanjutnya yaitu sistem urogenitalia. Sistem urogenitalia ini terdiri dari sistem uropoietika dan sistem genitalia. Sistem uropoietika yaitu sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Terdiri dari ren, vena, metanefros, dan berjumlah sepasang yang terdapat pada mus musculus. Setelah ren, ada namanya ureter yang berjumlah sepasang seperti dengan ren. Setelah itu, ada vesika urinaria atau kandung kemih. Dan terakhir, tempat pengeluaran urin itu ada uretra. Selanjutnya ada sistem genitalia atau sistem reproduksi. Pada sistem genitalia ini merupakan sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Pada mencit yang saya bedah, mencit itu berjenis kelamin betina. Jadi saya akan menjelaskan genitalia dari betina, yang mana terdiri dari ovarium berjumlah sepasang, kemudian ada oviduct atau yang sering juga disebut sebagai tuba fallopi, kemudian ada uterus yang memiliki tipe duplex, selanjutnya ada cervix, dan terakhir ada vagina dan vulva. Selanjutnya, kita akan masuk ke sistem sirkulasi pada tubuh mus musculus. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada mus musculus terdiri atas cor atau jantung, kemudian percabangan aorta dan percabangan vena. Pada percabangan aorta dan vena, saya tidak menemukan percabangannya dikarenakan tubuh dari mus musculus sendiri sudah terlalu kecil. Jadi saya mengambil gambar dari salah satu literatur. Selanjutnya kita ke sistem saraf dari mus musculus. Sistem saraf pada mus musculus terdiri atas adanya otak, kemudian ada sumsum tulang belakang. Untuk otak sendiri terbagi lagi ada cerebrum, dan pada di bawah cerebrum itu ada cerebellum atau otak kecil. Selanjutnya kita ke sistem skeletal atau sistem tulang pada mus musculus. Sistem skeletal
sendiri secara umum tersusun atas skeletal aksial dan skeletal appendix, di mana pada skeletal aksial terbagi lagi menjadi kranium, kemudian kolumna vertebralis, selanjutnya ada sternum, dan terakhir ada costia. Lalu ada skeletal appendix terbagi tiga menjadi tulang pectoral, tulang panggul, dan terakhir ekstremitas atau alat gerak pada musculus. Sistem skeletal sendiri dapat kita lihat pada gambar adanya maksila, kemudian ada kranium yang melindungi otak, selanjutnya ada maksila, terus kemudian ada humerus, tulang humerus, selanjutnya ada tulang radius, kemudian ada tulang karpal, kemudian dari karpal terbagi lagi menjadi metakarpal atau bisa jari-jari pada musculus, selanjutnya adanya scapula, kemudian dapat kita lihat ada vertebrae thoracalis, bagian thoracalis, kemudian ada vertebrae lumbalis, kemudian yang ketiga ada vertebrae lumbalis, dan terakhir ada metatarsal. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai sistem-sistem yang bekerja pada musculus. Terima kasih yang telah menonton.